Bisa kok gitu ya. Makanya terus aku pikir-mikir lagi, wah kayaknya kalau buat teman-teman yang nanya soal masalah suspensi, keempukan dan lain sebagainya, aku saranin kalian buat ganti merek ya. Emang sih motor ini tuh enak, cuman ya gitu sih, ada motor itu ada plus minusnya. Kalau mau yang sempurna mungkin bisa, tapi enggak sih, enggak sempurna juga sih. KTM itu suspensinya enak dan enggak pasaran gitu loh, karena dia WPX apa ya, shock breakernya itu. Cuman ya gitu, ada plus minusnya. Underdeal susah dan lain sebagainya ya gitu sih. Ini buat teman-teman yang misalkan seneng atau pengen dengan produknya Suzuki, terus khususnya GSX-S, GSX-R, yang mesti dikorbanin ya itu guys, nyari apa istilahnya spare part yang WKWK nya, KW-KW yang murah-murah itu loh, agak sulit. Tiap ini kan pasti ada tuh yang KW-KW-an, tapi kalau punya ini agak sulit. Terus habis itu kita udah close ya, udah tutup ya, maksudnya pembahasan tentang itu udah fix ya. Jadi mau digimanain, mau ini itu nggak sesuai konsep. Soalnya apa, mesin lu kenceng, shock breaker lu terlalu empuk, buat ujung-ujungnya apa, nggak enak buat nikung. Nggak enak juga kalau pas waktu jalannya bumpy, jadi nanti mantul-mantul gak karu-karuan itu loh. Makanya ya disesuaikan juga sih dengan ininya. Jadi itu udah tutup ya, udah close ya. Buat teman-teman yang misalkan kalau misalkan nanya, Bang bisa dipendekin ininya, bisa dibikin lebih empuk lagi nggak? Jawabanku cuma satu, mending ganti brand ya, ganti brand yang lebih empuk gitu. Itu udah solusi paling bener itu. Daripada nanti maksain malah bukannya sesuai yang diinginkan kan gitu. Kalau aku sendiri sih enggak ya, kalau motor ini lebih sering dipakai buat sendiri gitu loh, daripada boncengan sama keluarga. Kalau boncengan sama keluarga sih ada kendaraan lain gitu loh. Paling juga boncengan itu buat nganter anak gitu ke sekolah, itu biasanya pakai ini, nggak ada masalah, jaraknya dekat. Tapi jujur ya, kalau aku bilang ya, ini pengalaman pribadi ya, anakku itu kalau misalkan aku bonceng ke sekolah pakai ini, itu ngeluh, geter katanya. Aku nggak tahu sendiri ya, karena aku belum di posisi belakang, tapi katanya geter. Padahal jaraknya itu dekat banget ke sekolahnya itu. Sampai dia nggak mau kalau digonceng pakai motor ini. Tapi bukan berarti motor ini enggak ini bukan. Dia memang motor ini basicnya memang basic sport gitu loh. Jadi GSX-R yang dijadiin naked. Jadi buat pecinta naked, versi R-nya ya ini. Makanya aku pilih ini gitu. Karena kalau R aku nggak bisa sih. Bukan nggak bisa, takutnya nggak kuat di jalan, tunduk terus.
yang ada ntar berapa kilo ngopi, berapa kilo ngopi, nggak nyampe-nyampe bos. Itu sih pertimbanganku ya guys ya. Oke. Sekarang kita ngomongin soal apa ya? Waduh iya ya, kena macet pasaran rek. Semoga kepecah di depan ya. Iya lupa, hari ini pasaran di Tanah Merah. Karena pasarannya harinya beda-beda guys, setiap area. Agak siang dikit ini lebih panjang lagi nih. Kalau jam segini mungkin masih bisa lah. Kita ngobrolin tentang apa lagi ya? Oh iya, ini udah setahun lebih ya kita pakai ya. Terus aku mau ngobrolin tentang ininya ya. Oh bentar les, ini ada copyright dari musik. Agak ke depan dikit. Oke, kita lanjut obrolan kita. Bentar. Oke, kita lanjutin obrolan kita lagi ya. Jadi gini, mungkin beberapa teman-teman ada yang ingin nanya, setelah 1 tahun ini apa sih problem-problem yang aku hadapin dari motor ini? Kan udah setahun lebih nih, lumayan nih, setahun lebih mungkin beberapa bulan. Jadi motor ini tuh setelah 1 tahun lebih beberapa bulan nggak ada problem apa-apa, satu pun nggak ada. Entah itu suaranya mesin yang udah mulai aneh, nggak ada. Ya masih enak kayak gini gitu loh. Terus ada yang pernah ngomong problem kones, nggak ada sama sekali. Menurutku sih gini sih guys, kalau masalah kones atau apa itu apa ya istilahnya ya, yang kalau bahasa Indonesianya kones itu ya, yang buat depan itu loh. Yes, pokoknya yang depan itu yang biasanya kalau agak miring, kalau aku nyebutnya sih kones. Kalau bahasa ininya aku lupa apa. Pokoknya itu kalau misalkan kalian ada problem, mungkin kalian perawatannya mestinya pemakaiannya itu ngasal gitu. Tapi kalau misalkan pemakaian kalian wajar, enak, santai, dan ya memang boleh lah speeding, cuman lihat tracknya dulu gitu. Kalau tracknya bumpy, kalian hajar terus ya ambiar bas gitu. Dan memang itu problem kayak gitu bukan cuma di motor ini doang,
motor lain juga sama gitu loh, pasti juga bakalan kena itunya. Nggak cuma di motor-motor Suzuki ini, mau merek Yamaha, Honda, KTM, kalau jalan motornya bukan motor trail terus jalan rusak, kalian hajar speeding ya kok, yo cepat rusak bos setahun. Terus ada yang bilang kalau setahun ada yang gini. Aku nggak ada sama sekali loh, serius. Motor ini tuh bandel. Padahal aku nyiksa motor ini tuh gak karu-karuan. Gantung RPM pernah aku lakuin, semua pernah aku lakuin, yang notabene kata orang itu bakalan bikin motornya cepet rusak lah, inilah. Ya gak ada apa-apa di motor ini. Servis juga nggak rutin-rutin amat. Ya misalkan aku inget atau oil change-nya nyala ya udah. Itu bahkan kadang untuk ngambil 1000 aja mungkin 1 bulan lebih, hampir 2 bulan baru dapat segitu aku. Bukan karena jarang dipakai, ya apa ya, kita sesuaikan gitu loh kondisinya. Ya masa iya kita mau apa istilahnya, pergi ke luar kota dalam tujuan khusus, kita mau nyari capek dengan kendaraan yang bukan notabene untuk kenyamanan, kan ini